Halo teman-teman, jumpa lagi pada channel Holy Rush. Pada tayangan ketiga ini saya akan melanjutkan bahasan tentang Visual Studio Code Extensions, yaitu extension yang bernama Rush Analyzer. Jadi Rush Analyzer ini memiliki 11 fungsi ya. Tetapi saya akan membahas 3 saja untuk mempersingkat waktu. Jadi yang pertama dia auto completion. Auto completion ini dia akan menyelesaikan secara otomatis pada saat kita mengetik. Jadi kalau kita mengetikkan, misalkan di sini kita akan mengetik print line. Pada saat kita ketik PR, nah dia akan menyelesaikan secara otomatis. Di sini akan ditampilkan pilihan print atau print line. Kita tinggal klik aja di sini, misalkan print line. Nah, dia akan menyelesaikan secara otomatis. Itu auto completion. Kemudian yang kedua, go to definition. Go to definition itu dia akan menunjukkan definisi, misalkan print line ini ya. Nah, dia akan menunjukkan definisinya, prints to the standard output with a new line. Jadi dia akan mencetak ke standard output, yaitu ke monitor dengan dengan memberi baris baru. Dia akan pindah ke baris baru. Kemudian yang ketiga, type inference atau hover info. Jadi kalau kita hover itu kita geser-geser di atasnya ya. Jadi nah, kalau kita geser di atas X ini, dia akan menunjukkan bahwa X ini adalah variabel mutable yang tipenya i32 atau integer 32. Jadi kalau kita double klik di sini ya, X kita double klik, nah dia akan menunjukkan bahwa dia adalah variabel yang tipenya i32 atau integer 32. Nah, itu fungsi yang ketiga, yaitu code navigation, type inference atau hover info. Jadi ke-11 fungsi yang amat sangat membantu kita dalam mengetikkan maupun menjalankan program-program kode sumber Rush ini dimungkinkan atau kita miliki karena kita menginstal Rush Analyzer. Kalau Rush Analyzer ini kita hilangkan, maka kemampuan-kemampuan ini tidak ada. Nah, Event Better Toml ini adalah extension untuk syntax highlighting, validasi, dan auto completion untuk file toml. Toml itu adalah singkatan dari Tom Obvious Minimal Language. Jadi misalnya file cargo toml di Rush. Jadi ini adalah file konfigurasi dari Rush. Nah, kalau kita ke root directory dari type 1 ini, dia memiliki file yang namanya cargo toml. Nah, cargo toml ini di sini kita sudah diberi warna-warni ya. Jadi package ini warnanya biru, kemudian tanda kurung buka dan kurung tutup ini warnanya kuning. Itu untuk memperjelas file toml. Nah, yang mewarnai ini adalah Event Better Toml. Kalau Event Better Toml-nya kita matikan, dia akan menjadi putih polosan ya. Jadi ini untuk memperjelas file cargo toml. Jadi kalau saya tunjukkan ya, misalnya kita matikan Event Better Toml-nya, disable. Nah, Event Better Toml-nya di sini, cargo toml-nya di sini sudah menjadi putih polosan ya. Jadi kemudian kita kalau mau memperjelas, kita gunakan Event Better Toml. Jadi dia menyediakan syntax highlighting. Jadi yang memberi warna-warni pada
cargo toml agar lebih jelas itu adalah event better toml. Kalau kita hidupkan di sini enable, kemudian save. Nah, sekarang cargo tomlnya sudah warna-warni. Kemudian dependi ini untuk melihat, mengelola, dan memvisualisasi dependensi atau ketergantungan dari proyek. Jadi kan kalau di sini itu belum ada dependensinya ya atau ketergantungannya. Tapi kalau semakin proyek kita semakin membesar, maka kita akan memiliki dependensi di sini. Jadi saya akan berikan contoh yang proyek variabel tadi ya. Nah, di sini dia menggunakan run dengan versi 09.2 ya. Run ini adalah singkatan dari random atau bilangan acak. Nah, dia otomatis diberi cawang hijau di sini karena dia sudah versi yang terbaru. Tapi kalau kita ubah di sini menggunakan versi yang lama, misalkan 08 ini ya. Nah, dia akan diberi tanda silang di sini yang menunjukkan bahwa versi kita ini sudah kadaluarsa, sudah ada versi yang lebih baru yaitu 0.9.2. Karena itu kita harus upgrade atau kita ganti aja, kita menggunakan yang versi yang terbaru. Nah, kemudian di save. Nah, dia otomatis diberi tanda cawang hijau, cawang putih di kotak hijau yang menunjukkan bahwa versi kita sudah versi terbaru. Jadi itu fungsi dari dependensi. Kemudian error lens. Error lens ini untuk menjelaskan error yang terjadi pada kode sumber kita ya. Let mood x sama dengan 6. Nah, di sini kalau misalkan kita mood ini kita hilangkan, dia kan sudah menjadi nah, dia akan memberi peringatan dengan tulisan merah bahwa cannot mutate immutable variable x. Artinya tidak bisa mengubah variabel immutable x. Ya, karena variabel immutable itu artinya variabel yang tidak bisa dirubah. Tapi kita di sini kita rubah nilainya. Jadi dia menunjukkan menampilkan error yang kita lakukan ya. Error yang setelah kita modifikasi di sini. Nah, error di sini itu sebetulnya sudah ada di tab problems di sini. Nah, di sini sudah ada cannot mutate immutable variable x. Tapi kan kalau di sini kita harus membuka tab problem dulu di sini ya. Jadi lebih memakan waktu. Kalau kita langsung ditampilkan di sini kan kita lebih cepat mengetahui bahwa program kita terjadi kesalahan ya. Jadi untuk mempercepat kita mendeteksi error yang kita lakukan, itu dikerjakan oleh karena kita memiliki error lens. Kemudian yang berikutnya to do tree.
Nah, to do tree ini kita bisa memberi komentar. Nah, sekarang kita mau mengubah X menjadi 6, maka kita harus menambahkan mood di sini agar kita bisa mengubah variabel X. Nah, kalau kita rubah kita beri keyword mood, maka kita bisa mengubah X dari 5 menjadi 6. Tapi kalau kita nggak mau mengubah, misalkan ini kita tetap aja X sama dengan 5, ya kita harus menghapus kode di baris 7 ini. Nah, kita beri tanda komentar. Jadi tanda komentar di sini ialah komentar yang baris yang tidak akan dieksekusi oleh RAS. Jadi dia berfungsi hanya sebagai dokumentasi kita, dokumentasi dari pemrogram atau programmer. Nah, di sini kita bisa beri dokumentasi to do. Nah, otomatis sama dia di highlight. To do apa? Hapus baris 6. Misalkan begini ya. Hapus baris 6 atau tambah mood pada baris 2. Jadi terserah kita mau tetap mengubah, kita harus menambahkan mood di sini. Jadi kita bisa mengubah variabel X ini menjadi 6, atau kita tidak jadi mengubah, tapi kita harus menghilangkan mood di sini. Jadi terserah kita mau milih yang mana ya. Nah, kemudian to do ini akan setelah kita save ya, akan ditambahkan pada to do tree di sini. To do's. Nah, di to do tree di sini dia akan ditambahkan keterangan bahwa hapus baris 6 atau tambah mood pada baris 2. Nah, jadi fungsi dari to do tree di sini adalah untuk menyimpan to do atau fix me atau note dan lain-lain yang akan kita kerjakan kemudian ya, untuk pembetulan program-program kita. Jadi untuk memberi tanda atau mengingatkan kita, memberi catatan apa saja yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kode sumber kita. Jadi itu fungsi dari to do tree. Jadi itu tadi fungsi-fungsi dari ekstensi yang sudah kita install pada Visual Studio Code, dan sedikit pembahasan tentang tipe-tipe data yang ada pada bahasa pemrograman RAS. Untuk sementara ini saya akhiri dulu tayangan video kali ini. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.